Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai investment. Dipersiapkan soalnya adalah Toy Story Co. Oke, kita baca soalnya. Yang pertama, 11 Januari, membeli 10.000 lembar saham Wudiko dengan harga $20 per lembar. Jumlah saham beredarnya adalah 100.000 lembar. Investasi ini dilakukan dengan tujuan untuk diperdagangkan. Oke, berarti kita coba tulis nih. Ada Wudiko, kita beli sebanyak 10.000 lembar. Nah, dia total yang beredarnya adalah 100.000 lembar. Maka kepemilikan kita adalah 10.000 dibagi sama 100.000 yang beredar, sama dengan 0,1 atau 10%. Oke. Karena ini 10%, maka ini adalah dengan menggunakan metode fair value dengan tujuan untuk diperdagangkan, maka fair value trading. Jurnalnya tanggal 11 Januari, berarti pembelian investment, equity investment, jangan lupa ditulis namanya, Wudiko, kreditnya adalah cash. Angkanya adalah 10.000 lembar yang dibeli dikali sama harganya adalah $20 per lembar. Maka totalnya adalah 200.000. Oke. Lalu 14 Februari membeli 15.000 lembar saham Forkiko dengan harga $18 per lembar. Jumlah saham Forkiko yang beredar adalah 50.000 lembar. Kita beli saham Forkiko. Kita beli 15.000 lembar, total yang beredarnya adalah 50.000 lembar. Maka 15.000 dibagi 50.000, 30%. Nah, kalau 30%, maka yang kita gunakan adalah metode equity. Oke, kita buat jurnalnya tanggal 14 Februari. Equity investment, Forkiko pada cash. Angkanya adalah 15.000 lembar dikali harga per lembarnya adalah 18. Maka totalnya adalah 270. Oke, yang ketiga, tanggal 19 April membeli 20.000 lembar saham Bopipco dengan harga $8 per lembar. Investasi ini dilakukan bukan untuk diperdagangkan. Jumlah saham beredar Bopip adalah 50.000 lembar. Oke, berarti ada Bopip, dia membeli sebanyak 20.000 lembar dengan total saham yang beredarnya adalah 50.000 lembar. Maka dia membeli sebanyak 40%. Karena 40%, maka ini masuk ke kategori metode equity. 19 April, equity investment, pada cash sebesar 20.000 dikali 8 sama dengan 160.000. Berikutnya adalah tanggal 22 Juli. 22 Juli menjual 12.000 lembar saham Bopip dengan harga $11 per lembar. Nah, penjualan nih. Berarti tadinya ada 20.000, kita jual sebanyak 12.000. Maka sekarang Bopip tinggal 8.000. Mari kita update. 8.000. Nah, sekarang kepemilikan yang menjadi 16%. Karena 16% kita nggak bisa pakai metode equity, tapi kita pakai metode fair value. Nah, di atasnya dibilang tujuannya bukan untuk diperdagangkan, maka kita ke non-trading. Oke, jurnalnya
Karena kita jual, maka kita dapat cash. Cashnya angkanya adalah 12.000 lembar dikali harga jualnya 11, maka hasilnya adalah 132.000. Lalu kita kurangin equity investmentnya. Kita kurangin equity investmentnya sebesar 12.000 dikali modal kita pas belinya adalah 8, maka ini berkurang 96.000. Nah, kita jual 96.000, dapat uangnya 132. Maka kita mengakui gain on sale of investment sebesar 36.000. Oke, jurnal berikutnya tanggal 10 September membeli 5.000 lembar obligasi Jessico di harga parnya $10. Dibeli dengan tujuan untuk dipegang hingga jatuh tempo, berarti held for collection atau held to maturity. Bunganya 8% per tahun dengan jangka waktunya 3 tahun. Oke, beli obligasi punyanya Jessie. Obligasi sebanyak 5.000 lembar. Ini held for collection. Oh, saya nomor 10 ya. Berarti debt investment karena belinya adalah obligasi pada angkanya berarti 5.000 lembar dikali sama harganya 10. Totalnya adalah 50.000. Oke, di tanggal 30 November menjual 1.000 lembar saham Wudiko dengan mendapatkan kerugian 3.000. Kita jual saham Wudi, kita dapat cash. Lalu kita kurangin equity investmentnya Woody. Nah, dia bilang rugi, maka kita catat loss on sale of investment. Ruginya adalah 3.000. Nah, Woody-nya dikurangin berapa di sini? Kita lihat, dijualnya adalah 1.000 lembar. Dengan modalnya tadi pas beli adalah 20. Kita lihat di sini nih 20. Maka hasilnya adalah 20.000. Nah, kalau kita jual 20.000 tapi kita rugi, maka kita cuma dapat cash 17.000. Dengan begitu, Wudiko sekarang bukan 10.000 lembar lagi, udah dijual 1.000 lembar, maka sisanya Woody adalah 9.000. Oke, jurnal umumnya selesai, kita ke jurnal penyesuaian. Buat jurnal penyesuaiannya, kita buat jurnal penyesuaian berurutan aja ya, sama investasi yang kita miliki. Woody, Forky, Bob Pip, dan Jessie. Kita mulai dari Wudiko. Wudiko tadi bentuknya adalah fair value trading 9%. Oke. Nah, karena dia bentuknya adalah fair value trading, maka ketika si Wudiko ini mengumumkan laba atau rugi, kalian no entry. Karena dia sifatnya adalah fair value, di bawah 20% ketika ada pengumuman laba atau rugi, kita tidak perlu mencatat no entry. Nah, untuk dividennya, ada pembayaran dividen, kita catat nih dividen. Catatnya adalah cash pada dividen revenue. Karena di bawah 20%, maka catatnya cash pada dividen revenue. Angkanya adalah kepemilikan kita. Kepemilikan kita di sini adalah 9%. Karena udah diupdate tadi kan 9%. Dikali sama dividen yang diumumin. Yang diumumin adalah 48.000.
Oke. 48.000 dikali 0,094320. Oke, nilai wajarnya nanti adjustmentnya. Lanjut kita ke yang kedua adalah forky. Forky call itu sifatnya adalah bisa dilihat forky call 30% equity. Forky call equity 30%. Maka ketika ada pengumuman laba atau rugi, forky call akan mencatatnya di sini forky call mendapatkan laba 96.000 karena laba, maka akan menambah equity investmentnya. Kreditnya adalah investment income. Angkanya adalah 30% kepemilikan dia dikali sama laba yang diumumkan, yaitu 96.000. 28.800. Nah, di sini dia ada bayar dividen. Maka kita catat juga pembayaran dividennya. Dividen, maka karena dia equity 30% bukan cash pada dividen revenue, jurnalnya menjadi cash pada equity investment. Angkanya adalah 30% dikali dividen yang diumumkan. Yang diumumkan adalah 60.000. Maka totalnya adalah 18.000. Oke, kita lanjut ke yang ketiga adalah BOPIPCO. BOPIPCO di sini bentuknya adalah fair value non trading 16%. Oke. Di sini karena 16% di bawah 20%, ketika ada laba atau rugi maka dia no entry, tidak akan menjurnal. Nah, di sini dividennya kebetulan tidak ada pembayaran dividen, maka tidak perlu menjurnal apa-apa. Oke, yang terakhir adalah JCCO, Held for Collection Bonds. Nah, kalau bonds berarti kita nggak perlu bikin jurnal untuk laba atau dividen, karena kalau bonds berarti yang kalian terima adalah bunga. Oke, maka laba atau rugi tidak mengakui laba atau rugi karena obligasi. Dividennya juga tidak mengakui karena obligasi. Oke. Nah, interestnya kebetulan dia kita belinya at par, jadi tidak perlu membuat amortisasi. Maka interestnya langsung aja interest receivable pada interest revenue. Angkanya sebesar, kita lihat di situ obligasinya adalah nilainya adalah 50.000, maka angkanya adalah 50.000 dikali bunganya 8% per tahun, dikali kita membelinya dari tanggal 10 September, sekarang kita ada di tanggal 31 Desember, akhir tahun. September, karena tanggal 10 jadi dihitung, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan, 4 per 12. Maka hasilnya adalah 1.333. Oke. Nah, kalau udah kita jurnal fair value-nya.
Sekarang kita fair value-nya, fair value trading dan fair value non trading. Kita mulai dari fair value trading dulu. Fair value trading di sini kita kebetulan hanya punya satu, yaitu Udiko. Cost-nya tadi adalah 9.000, dia tinggal 9.000 dikali 20 ya. Jadi 9.000 dikali 20, 180.000. Fair value-nya di soal dibilang nilai wajar per lembar Udiko adalah 22. Maka 9.000 dikali 22, 198. Nah, kalau fair value lebih tinggi daripada cost-nya, maka kita gain 18.000. Nah, karena gain, maka jurnal fair value-nya adalah fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss strip income sebesar 18.000. Oke, yang non trading, investee, cost, fair value gain or loss. Di sini kita yang non trading punya BOPIP. Cost-nya adalah kita punya 8.000 lembar, tadi BOPIP dibeli dengan harga 8. Berarti 8.000 dikali 8, 64.000. Nah, fair value-nya per lembar BOPIP adalah 6. Jadi 8.000 dikali fair value per lembarnya adalah 6, 48. Nah, di sini fair value-nya lebih kecil daripada cost-nya, maka kita loss. Karena loss, maka jurnalnya adalah unrealized holding gain or loss strip equity pada equity investment BOPIP sebesar 16.000. Oke, selesai pembahasan investment kita pada hari ini. Terima kasih.